Di sebuah bandara di kota Paris, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang agen dari Cina yang bernama Liu Jian yang baru saja sampai di Perancis. Kemudian, Liu terlihat mendatangi sebuah tempat lokalisasi dan ia bermaksud untuk mendatangi seseorang. Liu pun memasuki sebuah tempat yang ada di sana dan seorang pria tua bernama Paman Tai menyambut kedatangan Liu. Tempat inilah yang akan digunakan Liu untuk tempat tinggal sementara. Kemudian Liu pun mengambil sebuah pistol di bawah tasnya. Malam harinya, ia mendatangi sebuah hotel dan ia pun meminta sebuah pesan kepada resepsionis. Resepsionis itu pun memberikan sebuah kertas kepada Liu. Dan sepertinya orang-orang yang ada di hotel sudah bersiap dengan kedatangannya. Tak lama kemudian, Liu didatangi seseorang berseragam seperti pilot dan terjadilah perbincangan antara Liu dan pria tersebut. Setelah selesai melakukan perbincangan, pria itu memberitahu Liu untuk pergi ke toilet. Liu pun mengikuti ucapan dari pria tersebut. Dalam toilet itu terlihat beberapa pria dengan perawakan yang garang dan di sana Liu diperiksa oleh orang-orang tersebut. Setiap sudut tubuh Liu dipindai oleh mereka dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Setelah selesai melakukan pemeriksaan itu, mereka pun membawa Liu untuk menemui bosnya. Ia dibawa ke sebuah dapur untuk bertemu dengan seorang inspektur yang bernama Richard. Di sana Richard dan beberapa orang anak buahnya sedang menghajar seseorang. Ternyata Liu di sini bertugas sebagai seorang agen polisi Cina yang bertugas untuk mengawasi sebuah kasus yang akan ditangani oleh para polisi Richard. Di sana Richard juga memberikan nama panggilan untuk Jet Li dan ia memanggil Liu dengan sebutan Johnny. Kemudian terlihat beberapa orang yang baru saja datang dan Richard terlihat berada dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian beberapa wanita datang ke sana dan salah satu anak buah Richard yang bernama Max memperkenalkan wanita itu kepada seorang bos mafia yang bernama Taun Sung. Sedangkan Johnny sedang mengawasi keadaan sekitar. Salah satu wanita penghibur itu mengajak Tuan Sung untuk ke atas dan Tuan Sung pun langsung menurutinya. Mereka pun pergi dan Richard mengawasi mereka lewat rekaman CCTV. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah kamar dan di sana beberapa anak buah Tuan Sung mencoba untuk memeriksa keamanan sekitar. Selagi menunggu, anak buah Tuan Sung memeriksa lagi wanita itu. Wanita itu pun memulai aksinya dengan menari di sana. Tuan Sung yang mulai tak sabar mengusir para anak buahnya. Tak lama Johnny datang ke tempat tersebut dan ia pun masuk ke dalam ruangan tempat di mana Richard mengawasi keadaan. Sementara itu, Tuan Sung memulai acaranya untuk bersenang-senang dengan wanita tersebut. Di sana, Johnny mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan rencana. Namun, Richard kembali mengatakan bahwa semua telah terkendali. Seorang wanita yang bernama Jessica terlihat berada di toilet. Ternyata para wanita tadi berniat membunuh Tuan Sung. Saat mereka sedang bersenang-senang, wanita itu langsung menusuknya. Melihat hal itu, Johnny pun langsung beraksi dan menerobos masuk ke dalam untuk menyelamatkan Tuan Sung. Johnny berusaha menyelamatkan Tuan Sung dan ia mencoba menusukkan sebuah jarum untuk membuatnya tetap tenang. Tak lama kemudian, Richard datang ke ruangan itu dan langsung membunuh Tuan Sung. Ternyata Richard ingin menjebak Johnny dan di saat Richard ingin menghabisi Johnny, Johnny pun segera kabur dari sana. Richard yang panik langsung berusaha mencarinya dan di sana ia bertemu dengan Jessica yang bersembunyi dalam toilet. Richard pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mengejar Johnny. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Mereka pun terus mengejar Johnny sampai masuk ke dalam kamar pengunjung hotel itu. Johnny rupanya kembali ke ruangan pengawasan Richard tadi. Dan setelah melumpuhkan anak buah Richard, ia berhasil mengambil kaset rekaman yang ada di tempat tersebut. Johnny segera melarikan diri. Namun ia menghadapi banyak rintangan dari Richard dan anak buahnya yang ingin menghabisinya. Semua anak buah Richard terus berusaha menangkap dan mengejar Johnny. Johnny pun masuk ke dalam sebuah saluran laundry untuk kabur dari Richard dan anak buahnya. Melihat hal itu, Richard berusaha membakar saluran tersebut agar Johnny keluar dari sana. Mereka pun berusaha mengeluarkan Johnny dari tempat itu.
Karena Johnny tak kunjung keluar, Richard pun akhirnya melemparkan sebuah granat. Tetapi dengan kemampuan yang ia miliki, Johnny mampu melemparkan balik granat tersebut. Dan seketika, granat itu pun meledak di sana. Tetapi mereka tetap tidak mau menyerah begitu saja. Dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Satu persatu lawannya berhasil Johnny lumpuhkan. Meski terus dihadang oleh anak buah Richard yang tak ada habisnya, Johnny masih mampu menghadapi mereka semua. Saat Johnny telah sampai di lobi hotel, ia langsung ditembaki oleh orang yang berpakaian seperti pilot tadi. Di saat musuh kehabisan pelurunya, Johnny pun langsung menyerang balik dengan menggunakan sebuah bola biliar. Saat mendengar anak buahnya berkata kalau Johnny berhasil mengambil rekaman CCTV dengan penuh amarah, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Johnny ke seluruh kota. Untungnya, Johnny berhasil menyembunyikan diri dan lepas dari kejaran mereka. Keesokan paginya, Johnny langsung membuka kalung yang ia gunakan dan ia mencari informasi yang ada di kalung itu, dan ternyata itu adalah sebuah nama stasiun kereta. Setelah mengetahui hal itu, Johnny pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Johnny di stasiun tersebut, ia membuka sebuah loker yang di dalamnya berisikan sebuah handphone. Dengan kode yang ada di ponsel itu, Johnny membuka loker lainnya dan kebetulan dua orang polisi berada di depan loker itu. Melihat senjata yang ada di dalam loker itu, sontak Johnny langsung menyerang polisi dan kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain memperlihatkan pertemuan antara Menteri Perwakilan dua negara, yaitu Cina dan Prancis. Menteri Prancis menghadirkan Richard dan mengatakan bahwa Richard adalah orang yang terbaik yang akan menyelesaikan semua kasus yang terjadi. Richard memanfaatkan momen ini untuk menyudutkan Johnny dan membuat seolah-olah Johnny yang melakukan semua kejadian tersebut. Richard menunjukkan beberapa foto dan juga senjata yang terdapat beberapa sidik jari Johnny di dalamnya. Salah satu perwakilan Cina yang bernama Chen tak percaya begitu saja dengan ucapan Richard dan ia mengatakan jika Johnny adalah salah satu polisi terbaik yang ada di Cina. Di tengah perbincangan mereka, Chen mendapatkan telepon dari Johnny dan Chen pun langsung menutupinya. Kemudian, menteri dari Cina pun memutuskan untuk pergi dari sana dan ia mengatakan akan mengurus masalah Johnny sebisanya. Setelah pertemuan itu, Richard pun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka dan menyadap teleponnya. Sementara itu, Johnny terlihat berada di rumah Pamantai dan di sana Pamantai mengatakan jika Paris adalah kota yang terindah. Pamantai memberikan makanan kepada Johnny. Kemudian Johnny pun mengambil ponsel miliknya. Tak lama setelah itu, Johnny mendapatkan sebuah panggilan yang mengajak ia bertemu dalam 1 jam ke depan. Setibanya Johnny di kapal yang dimaksud, ia diberikan tiket kapal feri oleh Chen dan mereka langsung masuk ke dalam kapal tersebut. Namun ternyata Johnny dan Chen sedang diawasi oleh anak buah Richard. Richard pun langsung bergegas menuju ke sana. Pada saat Johnny sedang menceritakan semua kejadian yang ia alami, dan ia baru saja menyerahkan kepada Chen kaset rekaman CCTV yang ia simpan, tiba-tiba seseorang menembaki mereka dan ternyata itu adalah anak buah Richard. Johnny berhasil kabur saat akan ditangkap oleh anak buah Richard. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dengan kemampuan yang ia miliki, Johnny mampu menghadapi dan melumpuhkan satu persatu lawannya tersebut. Kejar-kejaran pun masih terus berlanjut dan sempat terjadi perkelahian saat Johnny akan meninggalkan kapal itu. Johnny pun terus menghadapi semua orang yang berusaha menangkapnya. Richard yang berada di atas mencoba untuk menembak. Johnny pun berhasil keluar dari kapal itu. Namun, anak buah Richard masih terus mengejarnya. Johnny pun berusaha terus melarikan diri hingga sampai ke sebuah jalan raya. Richard memacu mobilnya dan menyuruh anak buahnya untuk menutup semua jalan keluar. Johnny pun terus berlari hingga sampai ke gorong-gorong dan akhirnya ia pun sampai di sebuah stasiun. Johnny pun masuk ke dalam gerbong kereta dan ia telah berhasil lolos dari kejaran Richard dan anak buahnya. Malam harinya, Richard datang ke rumah sakit dan ia mengambil kaset rekaman yang sudah Johnny berikan kepada Chen. Selanjutnya, Richard datang ke kedutaan besar Cina dan memberikan barang-barang milik Chen.
Di rumahnya, saat Johnny sedang mengobati luka sobek di tangannya, Pamantai menyuruh Johnny untuk ke rumah sakit. Tetapi Johnny menolaknya dan lebih memilih untuk mengobati lukanya sendiri. Kemudian Pamantai pun bercerita bahwa selama ia menerima tugasnya, ia telah menerima 5 orang pemuda dan 4 diantaranya telah tewas. Sebelum waktunya habis, ia ingin mengirim pulang seseorang hidup-hidup. Jessica yang melihat Johnny terluka memberanikan diri untuk menawarkan bantuan kepadanya. Awalnya Johnny menolak hal itu, namun dikarenakan Jessica terus-menerus memaksanya, Johnny pun akhirnya menerima tawaran baik Jessica tersebut. Sambil menjahit luka-luka Johnny, lalu Jessica pun menanyakan hal yang absurd, yaitu apakah Johnny adalah seorang gay. Mendengar pertanyaan aneh Jessica, Johnny pun dengan tegas mengatakan bahwa dia bukanlah seorang gay. Kemudian terjadilah perbincangan antara mereka berdua, dan mereka berdua pun melanjutkan perbincangan mereka sampai membahas masalah kehidupan pribadi masing-masing. Jessica pun mencoba untuk menanyakan apa pekerjaan Johnny di tempat ini. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Jessica memperlihatkan foto anaknya kepada Johnny. Jessica juga menceritakan mengapa ia bisa terjebak di dunia yang seperti ini, yang mengharuskannya melayani para pria hidung belang. Namun saat Johnny menasehati Jessica untuk berhenti dari tempat itu, Jessica malah terdiam dan memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Jessica akan pergi, salah seorang anak buah Richard yang bernama Lupo datang ke tempat itu. Jessica pun mencoba membuat alasan mengapa ia berada di sana. Akan tetapi Lupo malah menamparnya dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Lupo meminta bayaran kepada Johnny sebesar $500 karena ia telah membuat Jessica sibuk selama 20 menit dan $500 lagi untuk waktu Lupo. Dengan sabar Johnny memberikan uang itu kepada Lupo. Pada saat Lupo akan memukul Jessica lagi, Johnny langsung menghentikannya dan seketika perkelahian pun terjadi di sana. Di saat Johnny berhasil melumpuhkan Lupo, datang seorang lagi dengan badan yang sangat besar untuk menghajar Johnny. Perkelahian antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Awalnya Johnny terlihat kewalahan menghadapi lawannya yang badannya sangat besar. Seorang wanita penghibur yang melihat hal itu langsung menghubungi Max dan meminta bantuannya. Johnny pun masih terus bertarung menghadapi musuhnya tersebut. Beberapa saat kemudian, Max sampai di sana dan ia langsung mengambil senjatanya. Pamantai yang baru saja kembali harus tewas di sana. Max pun terus menembaki tempat itu dengan membabi buta dan rumah Pamantai pun hancur berkeping-keping. Setelah puas menembaki tempat tersebut, Max pun masuk ke dalam untuk mengecek keadaan di sana. Namun sialnya John yang masih hidup langsung menyerang Max dan menusuknya dengan 2 buah sumpit. Melihat kejadian itu, Jessica sangat ketakutan. Kemudian setelah itu Johnny pun segera bergegas mengurus jenazah Pamantai. Johnny pun memberikan penghormatan terakhirnya pada Pamantai. Di rumah Pamantai, para polisi telah datang. Di sana Richard terlihat sangat marah karena ia menemukan Max tewas di tempat tersebut. Scene selanjutnya diperlihatkan Johnny dan Jessica yang sedang berdebat saat sedang berjalan di pinggiran sungai. Kemudian Johnny pun meminta Jessica untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Melihat alamat yang Johnny berikan, tiba-tiba ia pun mengingat kembali tentang kejadian yang di hotel waktu itu. Setelah mendengar semua penjelasan Johnny, Jessica pun memberitahu kalau ia juga ada di sana pada malam itu. Johnny pun memutuskan membawa Jessica ke kedutaan besar untuk menjelaskan semuanya. Tapi Jessica menolak hal itu karena Richard masih menyandra putrinya. Akhirnya Johnny pun menawarkan kepada Jessica untuk menyelamatkan putrinya terlebih dulu. Setelah itu barulah ia membantu John untuk menjelaskan semuanya. Lalu datanglah Jessica ke markas Richard. Di sana ia menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Johnny. Ia menceritakan semuanya yang Johnny lakukan kepada Lupo dan juga Max. Ia juga mengatakan jika ia disandra oleh Johnny di sebuah restoran dan ia berhasil lolos saat Johnny tertidur karena mabuk. Richard pun menghampiri Jessica dan menanyakan apakah Johnny masih di restoran itu. Mendengar hal itu, Jessica menawarkan diri untuk mengantar Richard ke tempat Johnny. Namun
Namun pada akhirnya Jessica pun memberitahu lokasi restoran tersebut. Richard memutuskan untuk pergi ke sana. Ia pun memborgol Jessica di ruang kerjanya dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Jessica. Dan saat Richard telah pergi, Johnny terlihat berada di dekat kantornya. Jessica dalam keadaan terborgol mulai mengeluarkan skill merayunya. Ia mencoba merayu anak buah Richard. Di saat anak buah Richard pergi, Jessica mulai beraksi untuk melepas borgolnya. Anak buah Richard langsung pergi membelikan Jessica makanan karena sebenarnya ia mengharapkan sesuatu dari Jessica. Tak lama ia pun berhasil keluar dan menyerahkan kaset rekaman kepada Johnny yang berhasil ia ambil dari ruang kerja Richard. Di sana mereka berdebat mana mereka seharusnya pergi terlebih dulu. Akhirnya mereka sepakat untuk menjemput putri Jessica terlebih dulu. Richard mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengabarkan jika Jessica telah berhasil kabur. Jessica dan Johnny pun mendatangi asrama tempat di mana anaknya berada dan mereka menerobos masuk dengan cara membuka gerbang di sana. Setelah berada di dalam, Jessica mulai melihat daftar ruangan di mana putrinya ditempatkan. Kemudian ia pun sampai di sebuah kamar dan akan segera bertemu dengan putrinya. Saat akan mendekat ke tempat tidur anaknya, Jessica pun terkejut dan ternyata yang keluar dari situ adalah anak buah John. Keributan pun terjadi di sana dan seketika anak-anak pun langsung berhamburan. Pertarungan John dan anak buah Richard tak dapat terelakkan. Namun dengan cepat Johnny mematikan lampu di sana. Ia sedang berusaha untuk melarikan diri. Dan mereka berdua berhasil kabur melewati sebuah jendela. Namun sayangnya Jessica terkena tembakan. Alhasil Johnny pun segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Johnny langsung berteriak dan para dokter pun langsung bergegas menyelamatkan Jessica. Johnny langsung disuruh menunggu di luar saat para dokter sedang berusaha menyelamatkannya. Sementara itu di ruang kerjanya, Richard sedang bersama dengan seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya Jessica. Sementara itu di rumah sakit, Jessica yang baru saja sadar diberikan pengertian oleh Johnny bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jessica pun percaya bahwa Johnny dapat membawa putrinya kembali dan menyelamatkan mereka berdua. Johnny pun menusukkan sebuah jarum di leher Jessica agar ia bisa tertidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Richard terlihat mendapatkan sebuah telepon dan ternyata itu adalah Johnny. Johnny mengatakan bahwa ia menginginkan anak itu. Johnny menyuruh Richard menuju jendela agar ia tahu di mana posisi Richard berada. Di sana, Johnny pun langsung memulai aksinya. Richard pun langsung panik dan ternyata Johnny telah masuk ke dalam. Saat ia melihat banyak polisi yang datang, Johnny memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun setelah ia menutup pintunya, ternyata ruangan itu dipenuhi pasukan polisi yang sedang berlatih bela diri. Karena tak ada pilihan lain, Johnny pun mau tak mau harus berhadapan dengan mereka. Satu persatu dari mereka pun berhasil Johnny lumpuhkan. Walaupun mereka berjumlah puluhan orang, Johnny berhasil mengalahkan mereka semua tanpa mengalami kesulitan. Saat John memasuki ruangan lainnya, ia langsung disambut dengan dua orang anak buah Richard yang paling andal. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Saling bertukar pukulan terjadi di antara mereka. Dan mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Awalnya, Johnny cukup kesulitan menghadapi mereka berdua. Namun perlahan, Johnny pun mulai melihat celah dan berusaha untuk membalikan keadaan. Pada akhirnya, Johnny pun berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Melihat temannya dikalahkan, salah satu dari mereka pun langsung menghajar Johnny dengan sangat beringas. Namun Johnny kembali mampu mengalahkan orang itu dan membuatnya tak berdaya. Johnny pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah ia di ruangan Richard. Di sana Richard sedang menyandra putri Jessica. Richard menembak Johnny, tetapi Johnny juga berhasil mengenai Richard dan menancapkan sebuah jarum di belakang lehernya. Seketika tubuh Richard pun menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Johnny menjelaskan bahwa Richard akan segera mati dengan sangat mengenaskan. Sebelum pergi dari sana, Johnny mencabut jarum tersebut dan meninggalkan Richard dengan keadaan yang masih kaku.
Tak lama tubuh Richard pun langsung bergetar hebat dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, hidung, telinga, dan juga matanya. Di akhir film terlihat Johnny datang ke rumah sakit dan ia melepaskan jarum yang ada pada Jessica. Kemudian Jessica pun terlihat sangat bahagia saat mengetahui Johnny berhasil menyelamatkan putrinya. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.